Selanjutnya konsep teoritis akuntansi. Konsep teori akuntansi itu ada 3, yaitu teori kepemilikan, teori entitas, dan teori dana. Nah, saya akan menjelaskan teori kepemilikan. Yang menjadi pusat kepentingan akuntan yaitu pemilik, dan itu teori pemiliknya itu persamaan dasarnya adalah aset kurang liability sama dengan ekuitas pemilik. Dan teori pemilik itu berpusat pada balance sheet, yang dimana balance sheet itu terdapat aset kurang liabilitas, dan pemilik itu juga memiliki aset dan liabilitas. Ini adalah entity teori. Menurut teori ini, yang menjadi pusat kepentingan akuntansi adalah entitas. Maksud dari kepentingan akuntansi itu adalah pencatatan akuntansi dan penyajian laporan. Persamaan akuntansi di dalam teori ini adalah aset sama dengan equities. Aset sama dengan liabilities tambah stockholders equity. Ekuitas itu menunjukkan bahwa sumber aset itu terdiri dari hutang dan ekuitas pemegang saham. Entity teori beroperasi pada income. Kenapa? Karena pemegang saham itu memandang income sebagai dasar untuk menilai keberhasilan perusahaan untuk mencapai pendapatan. Teori dana adalah sekelompok aktiva dan kewajiban serta pembatasan yang terkait yang disebut dana yang digunakan untuk mengatur penggunaan tersebut. Aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Contohnya itu general funds untuk mencatat transaksi keuangan yang tidak layak dicatat di dana lain. Baiklah, kami akan membahas mengenai asumsi. Asumsi itu ada 5. Yang pertama economic entity, yang kedua going concern, yang ketiga monetary unit, yang keempat periodicity, yang kelima accrual. Baiklah, yang pertama economic entity yang akan dibahas oleh Rizka. Economic entity assumption menganggap bahwa setiap perusahaan adalah salah satu unit akuntansi yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari perusahaan-perusahaan lain. Asumsi ini mengungkapkan bahwa ada pemisahan transaksi pribadi dengan transaksi perusahaan. Contohnya adalah prefer atau withdrawal. Menurut asumsi going concern, perusahaan akan dapat terus beroperasi dalam waktu panjang atau waktu yang tidak dapat ditentukan. Contohnya depresiasi untuk menurunkan nilai aset tetap secara bertahap dari periode ke periode. Sekarang asumsi monetary unit. Nah, menurut asumsi ini bahwa setiap transaksi perusahaan yang disajikan ke dalam laporan keuangan itu diukur dengan menggunakan mata uang. Contohnya seperti perusahaan yang membeli tanah sebesar 100 meter. Nah, itu perusahaan dapat mencatat dengan menggunakan satuan ukuran lain. Contohnya seperti menggunakan satuan uang rupiah. Nah, di sini aku akan menjelaskan yang keempat, yaitu asumsi periode akuntansi atau yang disebut dalam bahasa Inggris yaitu periodicity assumption. Nah, asumsi periode akuntansi ini menganggap bahwa laporan keuangan perusahaan yang menggambarkan dalam perubahan kekayaan perusahaan itu harus diungkapkan secara periodik. Misalnya contohnya laporan keuangan yang disajikan dan dilaporkan itu per bulan, per semester, atau per tahun. Contohnya depresiasi. Menurut asumsi accrual, proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat terjadi maupun belum menerima atau mengeluarkan kas. Contohnya saat menjual barang, tetapi kita tuh belum menerima arus kas masuk, jadi itu dicatat sebagai piutang. Selanjutnya itu measurement. Measurement itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu historical cost, yang kedua itu fair value. Fair value muncul untuk mengatasi kekurangan historical cost. Akan tetapi, fair value tidak sepenuhnya bisa mengatasi karena tidak memiliki reliabilitas. Historical cost adalah prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan mencatat aset atau harta serta harta yang dapat dibeli atau didapatkan. Fair value adalah prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan mencatat harga atau
hutang berdasarkan harga yang diterima oleh pasar untuk dijual kembali. Saya akan menjelaskan tentang Revenue Recognition Principle. Prinsip ini menyatakan bahwa kita hanya boleh mengakui pendapatan ketika suatu perjanjian atas penyediaan barang ataupun jasa telah terpenuhi. Contohnya, kamu sekarang sebagai lessee dan saya lessor. Kamu telah membayar sewa sebanyak 3 bulan, tetapi barangnya masih belum kamu gunakan. Dan saya sekarang tidak boleh mengakui bahwa itu adalah pendapatan saya. Dan contoh akunnya adalah cash pada unearned revenue. Selanjutnya yang saya mau bahas adalah expense recognition principle. Ini maksudnya adalah jika kamu mau mencapai suatu pendapatan tertentu, kamu harus mengeluarkan suatu biaya. Contohnya biaya iklan. Full disclosure principle, yaitu prinsip yang informasinya sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Contohnya nih, suatu perusahaan menjalin kerjasama atau kontrak kerja dengan perusahaan lain. Nah, akuntan harus mencatat sebagai laporan keuangan, yaitu notes to the financial statement. Pengetahuan akan proposisi muncul dengan adanya kebenaran. Ketika kita mengetahui proposisi, maka kita mengetahui bahwa hal itu adalah benar. Pertanyaannya, apa yang membuat suatu proposisi itu benar? Kebenaran berkaitan dengan pelaporan dari kejadian atau terdapatnya kondisi masalah kebenaran tersebut dapat dinyatakan secara berbeda. Nah, aku akan menjelaskan di sini 4 hal. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu 4 hal filosofinya. Yang pertama yaitu kebenaran sebagai kesesuaian. Kebenaran sebagai kesesuaian yaitu ketika proporsi tersebut benar sesuai dengan adanya fakta. Kata kesesuaian mengusulkan bahwa ketika kita membuat penilaian yang benar, kita memiliki sejenis gambar dari realitas dalam pemikiran kita, dan bahwa penilaian kita itu adalah benar. Karena gambar ini mewakili dari realitas. Gambar ini menyerupai realitas yang diwakilinya. Kebenaran sebagai konherensi yaitu ketika proporsi tersebut adalah benar karena konheren dengan proposisi lain. Nah, proposisi tersebut harus mendukung satu sama lain. Nah, yang ketiga di sini akan menjelaskan kebenaran sebagai apa yang berlaku, yaitu mengimplikasikan bahwa yang benar adalah apa yang berlaku. Yang keempat, aku akan menjelaskan kebenaran dengan kepalsuan proposisi, serta keyakinan orang mengenai keduanya yang diyakini benar atau salah masih harus dibuktikan. Apakah memang benar atau salah? Bukti tersebut akan menunjukkan bahwa kebenaran dari suatu proposisi itu tidak relatif, meskipun proposisi itu dapat mengenai ruang, waktu, dan pembicara. Kebenaran dari proposisi dapat dibuktikan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Contoh dari proposisi analitis. Contoh dari proposisi analitis yaitu misalnya seluruh akuntan yang ada di Amerika itu adalah orang Amerika. Itu adalah suatu pernyataan yang benar tapi tanpa ada pembuktian. Tentang netralitas. Suatu informasi dikatakan netral ketika informasi tersebut itu diarahkan untuk kepentingan umum dan bukan bergantung kepada keinginan pihak-pihak tertentu. Kebenaran dalam objektivitas. Kebenaran dalam objektivitas adalah kebenaran yang dimana prinsipnya itu bisa diukur. Akuntan telah mengandalkan prinsip objektivitas itu sebagai kebenaran dalam membenarkan prosedur mereka. Nah, dalam kebenaran objektivitas ini yaitu pengukurannya itu harus interpersonal, lalu kebenarannya itu harus diverifikasi atau sesuai dengan data atau sebagai harus ada buktinya nih. Nah, baru prinsip itu harus akurat sesuai dengan kesepakatan dari para ahli. Nah, selanjutnya keandalan. Keandalan itu harus diuji dengan kebenaran dan keadaan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Hal ini menunjukkan sejauh mana informasi itu secara tepat. Untuk memenuhi sebagai keandalan, maka harus isi dengan kelengkapan netral dan bebas dari kesalahan. Kebenaran
Peran akuntansi kompetitif mendorong sekelompok akuntan untuk menghasilkan kelompok ukuran yang berbeda. Dengan adanya peran dalam kebenaran akuntansi, berguna untuk sebagai pengambilan keputusan dan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan. Rahasia adalah informasi yang disembunyikan. Contohnya itu informasi laporan keuangan yang memang hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja.